Ada yang suka bilang, masa Allah punya anak? Lalu saya tanya, saudara, ini disebut apa? Masa dia punya ibu? Lalu saudara punya kunci disebut apa? Anak kunci. Kenapa? Kunci punya anak. Jadi anak Allah itu gelar, panggilan. Karena dia karakter seperti Tuhan. Bahkan dia sendiri menurut Kolose, surat Kolose, dia adalah Tuhan sendiri. Orang sudah bilang dia pangandikanya, pangeran. Perkataannya itu sudah menjadi daging, yaitu Yesus dalam Yesus. Dan saya mau ajak saudara-saudara bagaimana saudara itu sekarang ada di bawah berkat Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 mulai, saya bicara tentang Yusuf. Ini bukan Yusuf suaminya Maria, tetapi Yusuf anak dari Yakub. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke sini. Terus, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya minta ini diulangi oleh saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf itu kita ganti dengan saya. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai kita, ini sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Berikut. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, berikut. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara tahu cerita Yusuf ini dijual oleh saudaranya sendiri. Orang Yahudi begini, adik sendiri dijual sama orang Ismail. Saudara tahu, ketika budak dijual, orang Mesir itu harus membuka pakaian budak itu, hanya memakai salat saja. Dia takut ada penyakit kulit atau penyakit yang menular, dia lihat dari atas sampai bawah. Dia putar dan mulai pakai ini. Mulai siapa yang berani beli? Dan ternyata Potifar yang beli. Ketika Potifar beli, ayat yang kedua tadi, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di mana saudara berada, di mana saudara kerja, apapun pekerjaan saudara, itu tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah Tuhan menyertai. Immanuel, Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai Yusuf. Malam ini Tuhan menyertai saudara. Bukankah ini keajaiban saudara? Ini keajaiban. Firman perkataan Tuhan jadi Allah mau mendampingi kita. Itu keajaiban. Buat saya itu keajaiban. Keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Dan saudara, kita kembali kepada yang kedua. Dan yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Dalam ini berhasil. Disuruh bersihkan itu bersih, disuruh lapenya bersih. Dan dilihat oleh tuannya, ya.
Sehingga Tuhan bilang, kamu gak usah tinggal di tempat budak, kamu tidur saja di rumah Bapak, tidur di rumah begitu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh Tuhan, Tuhannya dia, Tuhannya belum kenal Tuhan, tetapi bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Ini sudah orang miskin tidak punya rumah. Saya bertanya, betul. Orang miskin tidak punya rumah. Tapi orang yang punya uang saja dan tidak punya yang lain, dia lebih miskin. Orang miskin, dia miskin, tidak punya uang, asal punya Tuhan cukup. Asal punya Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya diajak makan oleh jemaat. Saya lihat ada satu iPad Pro yang kecil, bagusan. Saya punya ini 62 GB, itu 512 GB. Saya lihat itu. Bagus apa? Ini bagus kan? Terus yang teman saya, dia bagus. Tapi itu di hati saya. Saya juga bilang, saya pengen beli. Mana? Itu di hati saya. Saya pulang dari Temanggung, jemput mobil, bawa satu tas. Ini kok dari dia ke Jakarta. Ini buat buat Anda. Ya apa ini? Kalau saya tidak datang, begitu saya buka, ini yang saya beberapa minggu yang lalu. Tuhan itu lihat hati. Apa keinginan saudara? Kalau nggak sekarang, tahun depan Tuhan kasih. Apa kerinduan saudara? Apa keinginan saudara? Apa kerinduan saudara? Baru saja di sini. Itu Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis sama-sama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jangan takut hari depan. Jangan takut hari depan. Saudara kenal Stephen Hawking? Nana Stephen, profesor. Dia ahli ruang angkasa. Dia punya teori Big Bang. Dia sehat biasa, tapi karena dia jalan terlalu cepat, terlalu jatuh, dia lumpuh. Permulaan lumpuh, dia masih bicara. Dia punya badan jadi begini. Nah, teman-teman dia bilang dia sudah habis. Dia sudah habis. Pertama dia punya teori, dia tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya adanya Allah. Tidak percaya. Tetapi setelah terakhir ini, dia dibolongin ininya, sehingga dia bicara melalui tangannya, melalui komputer. Dan dia ngomong kayak robot. Dia bilang, alam tidak terbatas. Dari ujung tidak tahu kemana ujung, timur kemana ujungnya, atas kemana ujungnya, bawah kemana ujungnya, tidak tahu. Dia bilang ada
dituduh, bintang-bintang berubah. Jadi bisa, itu terjadi dari teori Big Bang. Artinya semua orang pabrik teknologi. Tetapi pada sekarang ini dia berkata, dia percaya. Dia percaya, dia profesor. Ya. Dia kalau naik diangkat, digendong, ditaruh di kursi, lalu percaya. Sebab ketika dia sedang memberikan lecture, ada satu gadis jatuh rupanya. Dia membayar, dia bisa jalan dan mengambil rupanya. Pikiran kita pun tidak terbatas. Saudara boleh bermimpi apapun juga, saudara bermimpi. Sampai kunci laci depannya, uang di lemari besinya, emas-emasnya itu dipercaya sama Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Jadi keajaiban Tuhan itu bukan dalam kelahiran Yesus saja, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha saudara. Keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, saudara-saudara. Tadi pada suara dari sekolah kita itu akan menyanyi di musyawarah besar di Bandung pada bulan Maret tanggal 28 pembukaan. Bagaimana nanti bagaimana berangkatnya, siapa yang beri makan, bagaimana makannya, masuknya dari mana, itu saya tidak bingung. Tuhan yang mendampingi saya tahu di mana baru ini saudara-saudara tahu siswa-siswa yang perlu makan. Kalau tidak dilarang daun pintu dimakan. Tetapi mereka, saya tahu saya siapkan mereka untuk saya lihat ke hari depan jiwa-jiwa di mana mereka. Pas sudah jam 5 saya akhiri. Ketika Tuhan bersertai, saya menyanyi lagu, boleh nyanyi? Ini ada yang baru. Bila Tuhan bersertai, aku rasa aku. Bila Tuhan bersertaku, aku rasa sentosa. Bila Tuhan bersertaku, siang malam Dia jaga. Bila Tuhan bersertaku, segala sulit sakit maka. Jangan pikir hari esok, Yesus bilang, pikir hari ini. Jangan pikir bulan Maret nanti, jadwalnya aja dulu. Kita pikir hari ini. Kita pikir hari ini bahwa Tuhan bersama dengan kita sampai dalam kebaktian ini. Kita berterima kasih karena Tuhan memberi nafas kepada kita. Tahun 2016 ini paling banyak saya kehilangan jemaat. Banyak yang meninggal, ada yang pergi, ada yang pindah, ada yang banyak, tetapi saya lihat tadi remaja-remaja menyanyi, generasi penerus banyak sekali. Cuma topinya tidak pernah diberi sama gembalanya. Karena gembalanya yang perlu topi itu daripada mereka. Mereka masih punya rambut.
Saya sudah pulang tanya, kau itu harus menuntut saya. Tapi puji Tuhan, tidak apa-apa. Ya, saya seperti rambutan, tidak apa-apa. Pokoknya asal Tuhan berserta. Walaupun saya sakit, asal Tuhan berserta. Saya tutup dengan kesaksian saya. Jadi, yang nyanyi Kingdom of God, muda ya? Remaja? Muda remaja? Hah? Muda remaja? Dua-duanya. Itu saya dapat di Filipina tahun 78. Dari nonton walaupun sahabat yang bertahan. Ini kerajaan Allah di dalam surat. The kingdom of God is ada di dalam sana. Don't try to climb. Jangan coba-coba berusaha sendiri. Memanjat. Don't try to struggle. Jangan coba-coba berusaha dengan kekuatan manusia. Terus apa? Baru apa? Baru SMS. Apa? For peace and joy and righteousness. Itu ada peace, ada damai, ada joy, ada sukacita, ada kebenaran di dalam kita. Oh haleluya. Now I am peace. Sekarang gue. Oh haleluya. Jesus in me. Let us delight, sadana. Let us delight. Jesus in you. Yesus dalam saudara. Jesus in me. Today, hari ini. Kemarin menerima, besok belum tentu.